Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 AIK dari Paralel akan mempresentasikan hasil kami yaitu di industri bioetanol dari Bonggol Jagung. Eh, Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu yaitu saya Muhammad Mustafa Rafli dari NPM 24192 dan rekan saya. Saya Aisyah Safa Maura, NPM 24188. Saya Sarah Firdausi, NPM 24211. Saya Safrina Tiza, NPM 24215. Saya Reno Raditya Pramudia, NPM 24231. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abdillah dengan NPM 24233. Saya Grace Jaranti, NPM 24250. Saya Ferdana Farid Maulini Ahmad, NPM 24258. Kami mengambil industri bioetanol dari Bonggol Jagung, di mana bioetanol merupakan etanol hasil fermentasi bahan yang mengandung gula, mati dan juga lignoselulosa. Bonggol jagung dipilih karena salah satu limbah pertanian yang melimpah dan berpotensi besar untuk menjadi bahan baku bioetanol karena dapat digunakan sebagai bahan bakar sebuah kendaraan. Kemudian di sini ada block flow diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk prosesnya yang pertama yaitu bonggol jagung kering, kemudian dihancurkan. Setelah dihancurkan akan membentuk serbuk bonggol jagung, dan kemudian akan dicampur dengan asam sulfat dan uap panas. Kemudian menjadi gula sederhana dan lignin, yang kemudian akan dicampur menggunakan enzim selulosa yang menjadi larutan glukosa, kemudian difermentasi dengan ragi, kemudian dicampur dengan etanol dan air. Setelah itu akan dipisahkan menjadi etanol 95%, kemudian dimurnikan lagi dan akan menghasilkan etanol murni 99%, kemudian disimpan dan limbahnya akan diolah. Kemudian di sini ada proses flow diagram yang akan terbagi menjadi 6 proses yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pertama itu bahan baku disalurkan menggunakan forklift. Nah, di forklift ini disalurkan ke bed conveyor. Di bed conveyor ini ada 2 bed conveyor. Nah, bed conveyor kedua ini atau bell unwrapping ini melepaskan plastik dari bongkol jagung. Nah, selanjutnya setelah dilepaskan plastik dari bongkol jagung dimasukkan ke meja pencucian. Nah, di meja pencucian ini bongkol jagung dicuci dengan air. Nah, selanjutnya bongkol jagung diangkut menggunakan bed conveyor dryer. Nah, adanya dryer di sini untuk mengeringkan si bongkol jagung hasil pencucian. Nah, bongkol jagung setelah diuapkan dilanjutkan ke bed conveyor yang terdapat magnetic separator. Fungsi dari magnetic separator ini untuk memagnet logam yang terdapat di bongkol jagung agar si mesin yang akan mencacah bongkol jagung itu tidak rusak karena adanya logam. Nah, selanjutnya setelah dari magnetic separator atau bed conveyor dilanjutkan ke hammer mill. Nah, di hammer mill ini bongkol jagung dicacah hingga 1-2 inci. Setelah dicacah, bongkol jagung kan menjadi serbuk. Serbuk jagung ini dilanjutkan ke proses pre-hidrolisis. Nah, kembali ke meja pencucian tadi, air hasil meja pencucian dipompa ke clarifier tank. Clarifier tank ini terdapat proses sedimentasi atau pengendapan. Nah, di clarifier tank ini juga ada penambahan polimer feed system atau flokulan untuk mempercepat proses pengendapan. Nah, di clarifier tank ini lumpur hasil pengendapan dipompa ke bed press. Di bed press ini juga dibantu dengan flokulan untuk mempercepat proses pengendapan. Nah, di bed press ini lumpur yang hasil pengendapan itu ditekan untuk mengurangi kadar air. Nah, si lumpur ini selanjutnya akan diangkut ke bed conveyor untuk dibuang. Sedangkan air hasil bed press itu dipompa kembali ke clarifier tank. Nah, air dari clarifier tank ini dipompa ke tangki penyimpanan air. Nah, di tangki penyimpanan air ini selain ada air hasil pencucian itu juga terdapat air hasil kondensat evaporator. Nah, di tangki penyimpanan air ini, air bersih tersebut akan digunakan untuk mencuci bongkol jagung kembali. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu PFD prehidrolisis ya. Nah, yang pertama yaitu bahan baku tuh masuk ke pra penanganan, yaitu serbuk jagung yang udah diselesaikan pada slide tadi. Terus serbuk jagung itu diumpankan ke sistem oleh konveyor atau strip konveyor ke unit pra perancangan. Fungsi penyimpanan atau penimbunan dan pengumpanan laju alir pada ke reaktor pencampur. Nah, setelah itu steam LP dan HP. Nah, ada 2 tingkat. Yang LP itu low pressure dan yang HP itu high pressure. Untuk injeksi uap langsung untuk menaikkan suhu reaktor atau hidrolisis. Steam juga digunakan untuk pemanasan premixing premixing atau chamber dan penguapan nantinya. Terus ada pengadaan asam dan pelarutan. Nah, itu ada di tangki A701 itu berisi asam sulfat yang tersimpan di tangki. Nah, pompa mengalirkan ke pelarut untuk membuat larutan asam H2SO4 encer. Nah, inland sulfur, nah itu dicampur dengan H2SO4. Nah, di sini asam pekat diencerkan atau dilarutkan dengan air kondensasi sebelum diberi ke premixing reaktor.
Nah, tujuannya yaitu menghindari hotspot dan korosi akibat penambahan asam pekat langsung ke bahan yang padat. Terus yang ketiga adalah premixing atau pencampuran. Nah, di sini yaitu chamber atau di dalamnya ada serbuk jagung, larutan asam encer, dan sebagian uap atau air yang dicampur di premixing untuk membentuk pasta atau campuran homogen. Nah, bisa dilihat di gambar berikut, ada reaktor pemanasan awal atau premixing chamber yang dilengkapi injektor. Nah, di situ ada uap steam injektor. Injeksi uap itu membantu melarutkan si pati jagung tersebut, menaikkan suhu awal dan menurunkan viskositas. Dan fungsinya itu memastikan kontak seragam antara asam dan pati sehingga hidrolisis lebih konsisten. Kontrol penting. Nah, dan di step berikut itu sering dilakukan kontrol penting seperti rasio asam, pati, suhu awal, atau waktu tinggal di dalam reaktor tersebut. Terus step selanjutnya yaitu reaktor hidrolisis. Nah, yaitu campuran dari premixing masuk ke reaktor utama hidrolisis. Nah, itu terjadi reaksi pemecahan hidrolisis. Molekul pati menjadi oligosakarida atau gula menggunakan asam sulfat dan suhu uap. Beberapa titik ada injektor steam langsung untuk menjaga suhu reaksi. Nah, terus di suhu tersebut itu kondisi operasinya itu sekitar 100 hingga 140 derajat Celcius, tergantung prosesnya. Nah, terus di tangki penampung M202 itu untuk menyimpan sementara hasil hidrolisa. Nah, terus ada agitator atau motor pengantar memastikan homogenitas pengumpalan. Nah, itu digunakan untuk uap dan gas yang terbentuk atau dibuang saat pengurangan tekanan, dialirkan ke uas vapor di H244 dan H201 tersebut. Nah, fungsinya itu mendinginkan dan mengkondensasi uap agar tidak langsung ke atmosfer. Nah, itu di kondensat tersebut dikirim ke treatment A601 itu ke wastewater treatment atau juga heat exchanger untuk menyerap panas dan uap buangan untuk memanaskan aliran lainnya. Nah, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya pada Bloedon tank atau tangki penurunan tekanan pada T203, yaitu digunakan sebagai menerima hasil dari reaktor atau premix untuk menurunkan tekanan dan suhu sebelum proses lanjut. Ini juga membantu untuk menangkap gelembung atau gas tersisa dan memberi waktu untuk fase pemisahan. Dari sini material dialirkan ke hydrolyzed screw conveyor yaitu C201 untuk transport pada cair ke unit berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu pengangkutan dan pemrosesan lanjutan, yaitu hydrolyzed screw conveyor mengangkut hasil hidrolisis ke tahap pemisahan, destilasi atau evaporator. Nah, yaitu terdapat pada gambar A501 dan A601, yaitu two wastewater dan two wastewater treatment, evaporator atau evaporator kondensasi pada P514 atau A504. Nah, selanjutnya yaitu digunakan untuk mengurangi kadar air, menaikkan solid content dari hidroliset atau mengembunkan solvent. Kondensasi evaporator dikumpulkan sebagai P514 dan A504. Selanjutnya yaitu pemulihan panas atau distilasi, heat exchanger dan kondensor. Sistem penukaran panas memanfaatkan panas uap buangan untuk memanaskan aliran masuk. Ada juga unit kondensor yaitu waste vapor condenser yang mengondensasikan uap dari proses menjadi cairan. Cairan tersebut kemudian dikirim ke waste water treatment. Sebagian aliran diarahkan ke distilasi untuk memisahkan komponen yang diinginkan seperti alkohol, asam volatis atau konsentrasi gula tergantung desain. Destilasi bisa menargetkan pemisahan air atau produk volatil. Lalu pada aliran limbah dan pengelolaan air limbah yaitu waste water treatment dari kondenser dan Bloedon serta pembuangan proses diarahkan ke pengelolaan limbah, yaitu karena ada asam sulfat dalam aliran untuk dinetralisasi atau penambahan basa dan penanganan garam perlu dilakukan sebelum pembuangan. Lalu yaitu pada aliran samping atau instrumen pentingnya yaitu memindahkan asam atau kondensat dan aliran cairan ke peralatan. Injeksi uap langsung di premis dan reaktor untuk pemanasan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di solid liquid separation dari Bloedon tank, di mana Bloedon tank ini terdapat hidrolisis yang sudah dihidrolisis. Jadi hasilnya itu berupa glukosa dan juga masih ada ligniselulosa, di mana ligniselulosa itu adanya mengikat hemiselulosa dan selulosa. Nah, di hemiselulosa sama selulosa ini kemudian dihidrolisis dengan wasat filtrat awas yang udah di T213. Nah, hasilnya itu kemudian disolisis di tank 205, di mana adanya pencampuran menggunakan pengadukan untuk mempercepat proses hidrolisis. Nah, kemudian hasilnya itu akan dipompa ke pneuma press, di mana pneuma press ini untuk memisahkan padatan dan cairan dari hasil solusi yang terjadi di hidrolisis, di mana pneuma press ini digunakan untuk pemisahan menggunakan tekanan udara. Nah, penggunaan dari pneuma press ini karena menghasilkan filtrat lebih jernih dan kadar padatan yang lebih tinggi dibandingkan vakum filter dan yang lainnya. Nah, efisiensi untuk seluruh yang kentang dengan partikel halus seperti residu ligniselulosa itu cocok digunakan di pneuma press. Nah, dari pneuma press ini ada menghasilkan prinsip kerjanya itu dia ada ketika slurry masuk ke pneuma press. Nah, pneuma press ini kemudian ada kain filter. Nah, kain filternya ini ada juga
aliran untuk pencucian, di mana ketika padatannya menempel di kain filter, padat tersebut akan dicuci ataupun akan dibuang menggunakan tekanan udara. Nah, udara atau tekanan udara itu dia akan ke atas ke eh, ke kom- ke combustion air compression. Nah, setelah itu adanya juga hasil dari pemisahan itu, hasil cairan yaitu berupa glukosa dan silosa, di mana hasil dari proses dari hidrolisis sebelumnya dimasuk ke tank 212. Nah, dari tank 211 itu akan dipompa kembali, menuju ke overliming. Nah, overliming ini prosesnya akan masuk ke seluruh tank, yaitu di T232. Nah, setelahnya juga ada T213 atau dari hasil pencucian di nama press itu akan dialiri ke hidrolisis yang sebelumnya udah dijelaskan. Nah, setelah itu di seluruh tank ini akan dijelaskan oleh partner saya. Kemudian yang di selari tank tersebut itu untuk menampung dari hasil filtrasi dan ditambahkan dengan air. Untuk alasan tambahan air adalah untuk mengencerkan hidrolisat karena enzim mikrobanya pada tahap selanjutnya yaitu saccharification dan fermentation yang membutuhkan viscositas rendah agar pencampuran efisien. Kemudian pada proses yang di tangki selari tersebut itu untuk menurunkan keasaman pH yang agar cocok untuk enzim dan mikroba fermentasi. Nah, kemudian dipompa menuju selari homogen, dipompa menuju saccharification. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada proses saccharification dan fermentation, itu umpan dari proses sebelumnya berupa detoxified hydrolysate terlebih dahulu dipanaskan menggunakan heat exchanger. Pemanasan ini bertujuan menyesuaikan suhu cairan hidrolisat hingga mencapai suhu proses saccharification, yaitu sekitar 50-60 derajat Celcius agar aktivitas enzim dapat bekerja secara optimal. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, cairan hidrolisat dialirkan menuju saccharification tank yang berfungsi sebagai alat pencampur utama. Di dalam tangki ini juga dimasukkan larutan enzim seperti amilase dan glukoamilase yang berfungsi memecah molekul polisakarida kompleks menjadi gula sederhana. Selain itu ditambahkan pula nutrisi tambahan seperti diamonium fosfat dan corn step liquor yang berperan sebagai sumber nitrogen dan vitamin untuk mendukung aktivitas mikroba di tahap fermentasi berikutnya. Proses yang terjadi di tangki ini disebut proses saccharifikasi, di mana proses tersebut merupakan proses biokimia, di mana enzim bekerja mengubah senyawa polisakarida menjadi senyawa gula reduksi. Tangki saccharifikasi ini juga dilengkapi dengan agitator untuk mencampur enzim dan substrat secara merata, serta sistem pemanas dan pendingin untuk menjaga suhu konstan sesuai kebutuhan reaksi. Cairan hasil saccharifikasi selanjutnya dipompa menuju ethanol fermenter. Sebelum dimasukkan, suhu cairan diturunkan dari sekitar 50 derajat Celcius menjadi 35 hingga 40 derajat Celcius menggunakan sistem pendingin saccharification cooler agar sesuai dengan suhu optimum untuk fermentasi. Di dalam fermentator, cairan gula hasil saccharifikasi dikonversi menjadi etanol dan karbon dioksida melalui aktivitas mikroba ragi. Mikroba yang digunakan berasal dari inokulum tank, yaitu tangki inokulum yang berisi bibit mikroba yang telah diaktifkan sebelumnya. Fermentator dilengkapi dengan pengaduk atau agitator untuk menjaga homogenitas campuran serta sistem pendingin yang menggunakan air tanah atau well water agar suhu tetap stabil di kisaran 30 hingga 30 derajat Celcius. Kondisi ideal bagi pertumbuhan dan metabolisme ragi. Lalu fermentasi berlangsung secara anaerob hingga sebagian besar gula terkonversi menjadi etanol. Hasil dari proses ini berupa campuran cair yang disebut beer atau fermentation broth yang mengandung etanol, air, sisa gula, biomasa, mikroba, dan padatan organik lainnya. Setelah proses fermentasi selesai, cairan hasil fermentasi dialirkan menuju heat exchanger untuk didinginkan sebelum masuk ke tangki penyimpanan. Pendingin ini dilakukan agar suhu cairan turun ke kondisi aman dan stabil sehingga mencegah degradasi etanol serta mengurangi aktivitas mikroba setelah fermentasi. Cairan yang telah didinginkan kemudian dialirkan menggunakan pompa, sementara hasil fermentasi sebelum dialirkan ke tahap distilasi untuk proses pemurnian etanol. Di dalam beer tank, padatan berat akan mengendap sebagian secara gravitasi, sementara lapisan cairan bagian atas dipertahankan untuk pada proses distilasi berikutnya. Tangki ini juga menjaga kestabilan aliran agar suplai ke unit distilasi tetap konstan. Sementara itu, selama proses fermentasi dan penampungan di beer tank, terbentuk gas hasil samping berupa karbon dioksida, uap air, dan sedikit etanol yang ikut menguap. Gas ini dialirkan melalui jalur pembuangan ke fan scrubber. Jadi di dalam scrubber ini gas dicuci menggunakan air untuk menangkap sisa etanol dan partikel organik, serta menetralkan gas agar aman dibuang ke atmosfer. Proses ini juga membantu menjaga tekanan fermentator tetap stabil. Sebagian kecil aliran dari beer tank juga dialirkan menggunakan pompa menuju inokulum tank melalui jalur two-seat production. Tujuan daur ulang ini yaitu untuk menyediakan sebagian cairan hasil fermentasi sebagai media inokulum baru, sehingga siklus fermentasi berikutnya dapat berlangsung lebih cepat dan ekonomis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Kemudian ada tahap reactification distillation, yaitu proses pemisahan campuran etanol dan air hasil fermentasi untuk menghasilkan etanol berkadar tinggi.
Umpan cair hasil fermentasi mengandung etanol sekitar 6-8% dan sisa senyawa serta senyawa volatil yang kemudian dipanaskan di reboiler H502. Alat ini berfungsi sebagai sumber panas untuk menguapkan sebagian etanol agar masuk ke kolom distilasi dalam bentuk uap. Prinsip kerjanya berdasarkan perpindahan panas tidak langsung antara uap pemanas dan campuran etanol air. Kemudian uap dari reboiler dialirkan ke kolom distilasi D502. Alat utama yang memisahkan etanol dan air berdasarkan perbedaan titik didih dan volatilitas relatif. Etanol dengan titik didih lebih rendah 78% naik sebagai uap, sementara air dengan titik didih 100 derajat Celcius turun sebagai cairan. Di dalam kolom terjadi kontak berulang antara fase uap dan cair melalui tray atau packing untuk meningkatkan efisiensi perpindahan massa. Kelebihan utamanya adalah menghasilkan kemurnian etanol tinggi, sedangkan kekurangannya alat ini yaitu desain dan pengoperasiannya yang kompleks. Kolom jenis ini dipilih karena paling sesuai untuk pemisahan campuran binder etanol air dalam skala industri. Uap etanol murni dari puncak kolom kemudian didinginkan di kondensor H505 untuk diubah menjadi cairan distilat. Prinsip kerjanya adalah pendingin melalui perpindahan panas, konduksi, dan konveksi dengan air dingin. Kemudian sebagian cairan hasil kondensasi dialirkan kembali ke kolom melalui reflux pump P505, sedangkan sisanya menjadi produk distilat. Gas non-condensable seperti CO2 dan uap ringan dialirkan ke fan scrubber P512 yang berfungsi menyerap sisa etanol dari gas buangan agar tidak mencemari udara. Prinsip kerjanya adalah absorpsi dari gas ke dalam cairan penyerap. Kemudian cairan hasil penyerapan, yaitu campuran air dan sedikit etanol, mengalir ke bawah scrubber dan dikeluarkan melalui pompa P515. Kemudian aliran keluar dibagi menjadi dua jalur sebagian, yaitu beer well T306 melalui A302 untuk dikembalikan ke fermentasi dan sebagian menuju unit water recycle yaitu 505 untuk digunakan kembali. Di atas scrubber terdapat dua jalur gas, yaitu A503 menuju ethanol dehydration, E501 bila masih mengandung etanol tinggi, serta A504 menuju evaporator untuk memanfaatkan sisa panas. Jalur fan to atmosphere hanya membawa gas murni dengan kadar etanol sangat rendah sehingga aman dilepaskan. Kemudian tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahap selanjutnya yaitu ada ethanol dehydration, di mana yang pertama campuran dari hasil rectification column vapor overheat akan dipanaskan dalam heat exchanger yang bertujuan untuk menaikkan suhu sebelum masuk ke dalam kolom destilasi agar proses pemisahan pada kolom destilasi lebih efisien. Nah, kemudian pada kolom destilasi pertama, cairan panas yang masuk akan di tempat terjadinya pemisahan antara etanol dan juga air, yang dimana suhu yang digunakan yaitu antara rentan suhu 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius, yang dimana pada uap etanol akan naik ke dalam atas kolom, sedangkan sisanya seperti air dan juga pengotor akan tertinggal di dasar kolom. Kemudian uap etanol dari kolom pertama akan dialirkan ke dalam kolom destilasi yang kedua untuk pemurnian lanjutan, yang dimana etanol yang dimurnikan pada kolom destilasi kedua ini mencapai 95% hingga 99%. Kemudian uap etanol yang dari puncak kolom destilasi kedua dikondensasi pada kondensor menjadi cairan yang dengan cara didinginkan menggunakan kondensor tersebut. Kemudian hasil kondensasi berupa etanol cair dari kolom ditampung sementara pada akumulator, yang dimana sisanya akan dikembalikan ke dalam revication untuk didistilasi ulang. Kemudian untuk aliran yang ada di dasar kolom destilasi 1 dan 2 akan melalui heat exchanger untuk penyesuaian suhu agar efisien dalam pemanasan ulang. Kemudian cairan akan dipanaskan kembali dalam reboiler untuk menghasilkan uap yang dikembalikan dalam kolom destilasi untuk menjaga proses pemisahan terus berlangsung. Kemudian untuk etanol murni yang sudah disimpan selanjutnya di akumulator akan dialirkan menuju ke kepada etanol storage yaitu A701. Dari hasil proses flow diagram di mana proses tadi telah dijelaskan oleh masing-masing dari kami, yang hal tersebut telah menandakan bahwa presentasi telah diselesaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya maupun rekan-rekan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.